Maka nilai cos tetanya berapa? Bagaimana itu? Ayo. Ayo bagaimana? Sudah buka. Ayo, Amal. Sudah buka jare. Fatih malah keluar ki piye iki. Wow.荒野にさまよう魂、我を傷つけられると思うな。よいしょ。 Halo, halo, halo. Sudah lengkap? Sudah lengkap ini? Fatih dari mana, Fatih? Tadi mati listrik barusan internetnya kepus. Mati listrik. Konsa udah 嫌な bisa ことを思い出してしまった。 nyambung? Sudah, Tat. Ya, yuk Amal udah bisa mic-nya. Wih, Mal. Masih nulis lagi ngomong. Ayo Mal, ngomong Mal. Wah. Lanjut bicara. Bicara yang baik. Ditakoni jawab itu baik ya. Kalau ada pertanyaan kan dijawab gitu Mali gitu. Yo nomor 1 yo dibahas yo nomor 1. Nomor 1. Nomor 1-nya itu ada bola cilik men. Ada 荒野 bola. にさまよう魂、我を傷つけられると思うな。旅人よ。 Gambar dulu. 僕たちを待っている。 Kalau yang sudah mencoba bisa langsung jawab nggak apa-apa. Ini nggak Wib. Ini gitu. Melihat. Nggak bisa gambari. Kayak manual aja berarti ya. Ini. Nah seperti ini. Terus ada benda di sini. Kurang bagus gambarnya. 荒野にさまよう魂、我を傷つけられると思うな。 Terus ada benda di ujung. Di atas ini ada bola, ada benda. Nah, di posisi sini dia terlepas. Nah, padahal ini ke sini. Kemudian ini ke sana. Theta, ini theta. Theta. Pertanyaannya adalah cos theta-nya berapa? Cos theta. Cos theta-nya berapa? Nah, kata kuncinya ketika dia terlepas itu apa yang terjadi? Kalau dia terlepas apa yang terjadi?
Ayo kata Jatuh. kuncinya harus tahu. Apa? Jatuh. Jatuh. Kalau jatuh itu berarti dia tidak apa? Kalau dia jatuh Tidak. tidak menempel pada bola. Nah, kalau tidak menempel pada bola itu berarti ada gaya normalnya tidak? Berarti ada. Ada nggak gaya normalnya? Ada. Tidak ada, Fatih. Ada. Jadi ada gaya normal itu ketika dia 荒野 menempel にさま pada よう魂 permukaan. Kalau 我 dia を傷 sudah つけられる terlempar と dari 思う benda, berarti dari bolanya ini dia tidak menempel pada permukaan, sehingga gaya normalnya 0. Gitu ya. Ya. Jadi nanti ketika dia terlepas, cos theta dia terlepas. Nah, kalau terlepas itu artinya gaya normalnya sudah sama dengan 0. 0. Nah, terus gaya normalnya itu arahnya kemana? Arahnya tegak lurus dengan bidang datarnya. Nah, maka kalau saya gambar gaya normalnya itu adalah ke arah sana. Nah, ke sana. Ini adalah gaya normalnya. Gaya normal. Nah, terus yang ke bawah apa yang ke bawah? Yang ke bawah ke pusat gravitasi, itu adalah W-nya. Jadi ini ke sana, W ke bawah, ini adalah W. こんな風に暇を Ini 持て adalah W-nya. Nah, ini W. 笑えるね W berat. Ada ya, W ke bawah ke pusat gravitasi. Terus normalnya meninggalkan permukaan bola itu arahnya. Nah, terus W ini bisa saya proyeksikan biar menuju ke pusat bola. Ke pusat bola sini. Pusat bola. Nah, maka kalau saya proyeksikan berarti nanti set ke sini. Nah, ini yang ke sini ini adalah proyeksi W. Nah, kalau proyeksi W ini berarti W sin atau W cos? Yuk yang tahu, jawab W sin atau W cos? Konsa? Sudah bisa? W sin atau W cos? Belum. Fatih? Kok malah melu nulis mingen ngomong? Fatih? W sin atau W cos? Sin. Sin. Kenapa pilih sin? Kepikiran. Eh? Kepikiran. Kepikiran. Jadi gini, yang selalu diproyeksikan itu adalah sisi miringnya. Yang selalu diproyeksikan sisi miring lah. Kalau di situ miringnya adalah W, tak proyeksikan itu berarti menjadi sampingnya atau depannya. Sudut. Sudutnya mana? Sudutnya itu yang di sini. Jadi sudutnya itu adalah yang di sini theta. Ini theta. Kenapa bisa? Lah, karena kan ini sejajar. Tetanya itu di situ. 1 2 3. Jling, bukan gitu. Theta. Nah, sinyalnya malu nggak nyambung ini. Jadi sebentar itu kok nggak nyedul-nyedul. Theta. Tetanya itu adalah yang sejajar, yang nempel antara W dengan proyeksi itu. Sehingga itu harusnya W cos theta. Harusnya adalah W cos theta. Kok nggak kelihatan? Muncul nggak di situ? こうや Belum, Tat. Belum ya? Kok lama banget toh? Oi. Belum muncul di gambarku juga. Ini apa? Ada apa ini? Ada apa ini? Alah nunggu judul tulisan. Nah, nanti kalau sudah ada proyeksi W sejajar dengan N, itu nanti W-nya menuju ke pusat bola. Nah, terus nanti kita gunakan gaya sentripetal. Gaya sentripetal itu adalah mv kuadrat R. Jadi nanti yang menuju ke pusat itu adalah, ini titik-titik ya, titik-titik. Yang menuju ke pusat itu adalah W. Saya pakai warna hitam. Yang menuju ke pusat itu adalah W cos theta. Yang menuju pusat itu positif, kurangi yang meninggalkan pusat, normal sama dengan mv kuadrat R. mv kuadrat
dibagi R, dibagi R, dibagi R. Nah, ada yang bingung nggak? Jadi yang menuju pusat itu positif, yang menuju pusat itu sebagai patokan itu positif, positif. Yang menuju pusat adalah proyeksi W, sehingga W cos θ-nya positif. Yang meninggalkan pusat itu berarti normalnya negatif, maka W cos θ dikurangi N sama dengan MV kuadrat per R. Kenapa MV kuadrat per R? Karena itu gaya sentripetal. Nah, tadi disebutkan kalau normalnya sama dengan 0, berarti W-nya bisa tak ganti MG cos θ, W-nya diganti MG, maka di sini jadi MG cos θ, N-nya 0 berarti dikurangi 0 sama dengan MV kuadrat per R. MG cos θ sama dengan MV kuadrat per R karena tadi N-nya 0, lah R-nya saya pindah ke kiri, maka jadi MG R cos θ, R adalah jari-jarinya itu ya, sama dengan MV kuadrat. Sampai di sini ada yang bingung nggak? Fatih, paham ora? Paham, Dad. Paham ya? Atika, konsa. R-nya tuh apa? Apa? R-nya tadi R apa? adalah jari-jari bola. Oh R ya. adalah jari-jari bola. Nah, ini R. Mal, paham ora Mal? Paham, oke. Nah, lanjut ya. Nah, terus sekarang gini. Kita gunakan kekekalan energi mekanik di posisi atas tanpa kecepatan awal. Jadi ini adalah persamaan yang pertama, Yang kedua adalah kekekalan energi mekanik. Kekekalan energi mekanik itu di posisi atas itu hanya ada MGH. MGH berarti H ini diganti R. Saya tulis keterangannya jadi energi mekanik awal. Energi mekanik kalau di situ ada A dan B mungkin ya. Di sini adalah posisi A, ini di sini posisi B. Berarti energi mekanik A sama dengan energi mekanik B. Gitu. Nah, terus energi mekanik A itu hanya energi potensial karena di situ tanpa kecepatan awal berarti E-nya masih 0, maka M G H hanya diganti R. Sedangkan di B, kalau di B itu berarti dia sudah punya kecepatan. Maka ada energi kinetik. Berarti di sini setengah MV kuadrat ditambah energi potensialnya masih. Nah, kalau diukur dari datarnya di sini itu berarti saya ambil H aksen misalkan. Pakai warna apa? Biru. Jadi kalau dari sini ke sini ini adalah H aksen. Yang biru itu adalah H aksen. Nah, H aksen ini bagaimana caranya? Kalau dari sini ke sini, nah, ini ke sini ini adalah H, R. Berarti kalau saya proyeksikan ke sini, berarti H aksennya kelihatan ya. Jadi R-nya itu kan dari bola B ke pusat. Nah, padahal kalau H aksen itu dari B ke datarnya. Nah, H aksen itu adalah proyeksi dari R ke sampingnya. Berarti H aksen adalah H cos θ. H aksen adalah H awal, berarti H-nya R. Maka H aksennya adalah R cos θ karena dia menjadi sampingnya sudut θ itu. Kelihatan nggak kelihatan ya? Kelihatan kan ini ada R cos θ ya, R cos θ. Nah, berarti saya tulis di sini MGH ini tak ganti jadi MGH aksen ya, berarti di sini MG. H aksennya diganti dengan R cos θ. Seperti itu. Jadi awalnya energi potensial MGR, kemudian di B itu ada energi kinetik setengah MV kuadrat, dan ada energi potensial MG H aksen. H aksennya adalah R cos θ. Nah, maka di situ bisa saya geser. Kalau saya geser, berarti kan jadi M, di sini ya M, G, R dalam kurung 1 dikurangi cos θ. Yang MGR cos θ tak pindah ke kiri. Kelihatan urung ketok. Sebentar, urung ketok gambare. Belum kelihatan ya?
Halo, halo, halo. Belum, Katanya Ustaz. belum kelihatan gambarnya. Belum. Ustaz. Oh, kok suwe men sinyalnya iki piye to? Padahal sini cerah loh. Cerah banget ya, sambil dengarkan aja. Jadi nanti energi potensial B itu mgr cos theta, belum terkirim, mgr cos theta. Kemudian tak pindah ruas jadi mgr dalam kurung 1 min cos theta sama dengan setengah mv kuadrat. Saya coba tak keluarkan dulu baru nanti keluar lagi, masuk lagi coba. Aduh. Tuh sudah keluar. Itu ya. Jadi mgr 1 min cos theta karena mgr cos theta-nya pindah ke kiri sama dengan setengah v kuadrat. Udah kelihatan kan, Fatih? Sampun, Tat. Udah ya. Oke. Nah, jadi itu seperti itu. Awalnya energi potensial aja, kemudian di B itu sudah ada energi kinetik dan energi potensial. Nah, energi potensialnya mgh tapi hanya aksen yaitu r cos theta. Nah, kalau ini saya gabung dengan yang atas tadi, saya punya persamaan V kuadrat. Jadi saya punya persamaan ini, persamaan Nah, yang kuning itu ada persamaan mv kuadrat sama dengan mgr cos theta. Nah, maka bisa saya gabungkan di sini. Masih kuning. Harus jadi lagi mgr dalam kurung 1 min cos theta sama dengan setengah dikalikan mv kuadratnya diganti mgr cos theta. Itu mgr dalam kurung 1 min cos theta sama dengan setengah mv kuadratnya diganti mgr cos theta. Nah, maka itu bisa dipindah ruas lagi. Kalau saya pindah ruas lagi, maka jadi 2 mgr, ya kan? 2 m atau yang ini dimasukkan aja. Berarti kan di sini mgr mgr dikurangi mgr cos theta tadi digabung sama dengan setengah mgr cos theta. Nah, mgr kurangi mgr cos theta sama dengan setengah mgr cos theta. Nah, mgr-nya kan bisa dicoret. mgr-nya dicoret, mgr-nya dicoret, mgr dicoret. Berarti 1 dikurangi cos theta sama dengan setengah cos theta. Nah, berarti pindah ruas. Ya, jadi apa? 1 sama dengan setengah tambah 1. Berarti 1/2 itu 3/2 ya. 3/2 cos theta. Cos theta. Maka ketemu cos theta-nya adalah guru judul. Astagfirullah. Nah, itu sudah judul. Cos theta-nya sama dengan 2/3. 2/3. Nah, ini adalah jawabannya. Cos theta sama dengan 2/3. Ada yang bingung? Coba ditelaah dulu, dipahami. Ustadz, Ya, yang rumus pertama itu rumus apa, Tat? Yang rumus F pertama. Ya, rumus pertama itu sigma F sama dengan M kalikan A. Cuman hanya asentripetal. Oh, ya, ya, ya. Ya kan? Nah, gaya sentripetal pada gerak melingkar itu kan mv kuadrat per r. Oh, ya, Tat. Ya. Ingat ya? Ya. Amal sudah sampai belum gaya sentripetal? Sudah, oke. Berarti ngerti ya? Gaya sentripetal mv kuadrat per r yang menuju pusat itu positif sehingga w cos theta-nya positif, normalnya negatif, tapi karena di situ normalnya 0 karena dia tadi terlepas di posisi B, berarti hanya w cos theta sama dengan mv kuadrat per r, maka punya persamaan mgr cos theta sama dengan mv kuadrat. Nah, selanjutnya dipakai energi mekanik di A itu mgh hanya diganti r, sedangkan di B itu energi mekaniknya ek dan ep.
Nah, IP ini MGH, H ini adalah proyeksi dari R ke arah tinggi, sehingga menjadi R cos theta. Paham ora Fatih? Fatih? Banget. Oke, paham. Yuk, silakan di screenshot. Lanjut ke soal selanjutnya. Soal selanjutnya yang nomor 2. Nomor 2 itu gambar apa? Aduh, suwe nih. Saya perlu sabar juga ini di sini lama banget ini. Nomor 2 itu yang parabola itu ya? Nah, itu harusnya bisa nomor 2. Yuk, bagaimana? Butuh waktu berapa menit? Oh, so nek tes tenanan tidak sesimpel itu. Jadi ada bola dilempar dari A jatuh di B. Kecepatan awal 20 meter per sekon. Nah, sampai di titik B hanya 3 sekon. Maka jika θ-nya 30 derajat, maka H banding X. H itu adalah ketinggian yang B. X adalah jarak mendatar dihitung dari posisi awal tembakan X tadi. Yo, butuh berapa menit kira-kira? Kan Sah, gimana Sah? Bisa lo kira-kira? Baru nyoba, Tat. Ya, nyoba dulu. Itu kalau testing beneran kan soal langsung digarap. Coba yo. Mal, coba juga Mal. Fatih, yo coba dulu. Gerak parabola. Rumusnya apa? Pernah saya tuliskan. Gambar dulu. Jadi gambar tahu tadi ada copy paste aja. Copy paste. Nah, seperti ini. V0-nya adalah 20 meter per sekon. Jadi di sini kecepatan awalnya 20 meter per sekon. V0 20 meter per sekon. Kemudian sampai di titik B butuh waktu 3 sekon. Nah, T ini sampai di sini 3 sekon. 3 sekon. Maka H banding X. X banding H apa H banding X? H banding X. H banding X-nya berapa? H per X. Sudah sampai mana? Ustaz, Hei, gerak parabola tuh kelas 10 ya? kelas 10. Kok nggak ketemu ya? Kelas 10 yang tengah-tengah bae kuwi ora kuwi. Kelas 10 itu. Oh iya. Iya Mal, anteng-anteng bae iki nggarap ora kuwi Mal. Kelas 10 kuwi materimu kuwi.
Halo. Materimu kuwi iso ora dicoba? Bisa. Oke, tak tunggu. Jawabane piro? Fatih, ya coba Fatih piro? Jadi mencari Y, ketemu Y, bisa mencari H, kemudian mencari X, sehingga H per X-nya bisa. Sampai mana, Sah? Baru nyari materinya. Materinya. Fatih, sampai mana? Udah ngerjain tapi nggak tahu bener Jawabannya apa. berapa? Nggak tahu. Malu Berapa saya. persen? Piro? Setengah Setengah? Pas. up X ya setengah plus ya 15/30 nggak tahu kalau ketemu juga gitu. 15/30. Oke, simpan dulu. Amal? Amal piro? Alah, makan bakwan ki apa ya cah iki. Enggak bisa toh. Materimu lho, Mal. Mal, piro? Sebentar. Astagfirullah ya. Daripada kita mikir ya. Adimu ki teh iki. Makan bakwan tuh. Oke, yuk bahas aja. Jadi gini, kita kan punya persamaan Y sama dengan apa? Y sama dengan, ini ya, Y sama dengan parabola. V0 Y. V0 Y itu adalah V0 sin theta kalikan T, kan V0 YT min setengah GT kuadrat, min setengah GT kuadrat. Nah, V0-nya adalah 20 sin theta. Tetanya tadi berapa? 30 derajat ya? Tetanya 30 derajat, berarti sin 30 setengah. T-nya adalah 3 kurangi setengah. G-nya 10, T kuadrat berarti 9. Nah, maka di sini 20 bagi 2, 10 berarti 30 ya. 30 dikurangi 45. Kira 45 ya? 45 berarti berapa ini? Min 15. Artinya dia dari posisi awal ke bawah 15 derajat. Gitu ya. Berarti di sini saya sudah punya nilai dari sini ke sini, dari sini ke sini adalah 15. 15 padahal awalnya dari paling cegongan paling dalam itu adalah 30. Oh, berarti hanya di sini adalah 15 juga, 15 meter. Nah, itu baru ketemu hanya. Sudah lumayan ketemu hanya di sini. Nah, kemudian sekarang mencari X. Yang namanya X itu rumusnya adalah, ingat kalau X itu kan gerak lurus beraturan. Sehingga X-nya itu rumusnya adalah Vx itu berarti V0 cos theta. V0 cos theta dikalikan T. Vx kalikan T, Vx itu padha karo V0x, V0x itu V0 cos theta. Nah, maka di sini V0-nya 20, cos 30 kan setengah akar 3. Kalikan 3. Berarti di sini 30 akar 3 ya? 30 akar 3. Nah, ini tadi Fatih tadi. Nah, maka kalau yang kita cari tadi perbandingan antara H dengan X, H dengan X hanya tadi adalah 15, sedangkan X-nya adalah 30 akar 3, berarti 15 per 30 setengah ya? Setengah per berapa? Atau berarti berapa ini? 0,5 per akar 3 bisa, atau berarti akar 3 per 6 gitu ya? Nah, ini. Seperti itu teh, gimana? Lainnya kok belum muncul ya? Kurang toh. Oh iya kan mau ya Allah. Pas aku nerangin lampu. Jadi tadi kamu senjata lele. Saya. Oh iya padahal
Wis ramu lah nggarap iki. Sik. Aduh, parah. Hmm. Dari tadi nggak muncul. Sebentar. Aduh. Masih lama bersih sekarang ya? Baleni berarti no. Ini gara-gara ada yang lapar tadi mesti. Pak muncul. Sudah muncul, tapi bersih. Bersih ya. Bersih ya. Masih bersih. Ya Pak, baleni menanu berarti. Cepat ya. Baleni nah. Paste. Nah, sekarang tak ulangi lagi, ben fasih, fasih. Tadi mencari Y0, mencari Y0. Y0-nya tadi apa? Kelingan tera? V0 V0 kali T sin theta minus setengah GT kuadrat. ya, hafal. V0 sin theta setengah GT kuadrat. V0 sin theta setengah GT kuadrat. Nah, terus V0-nya maksud tak tulis ya, V0-nya 20 sin 30 setengah, T-nya tadi 3 min setengah, G-nya 10, 3 kuadrat 9. Ini tadi ketemunya berapa tadi? 15 ya? 15. Nah, berarti dari sini sampai sini 15. Tapi minus ya? Sorry, minus 15. Minus 15. Itu artinya dari posisi awal ke bawah 15 meter. Nah, padahal ketinggian dari dasar 30 meter. Nah, berarti hanya adalah 30 dikurangi 15 sama dengan 15 meter. Kemudian mencari X. X itu dicari dari GLB. Nah, X itu rumusnya adalah V0 cos theta. V0 cos theta dikalikan T. V0-nya sama ya, 20 cos 30 setengah akar 3 dikalikan T-nya 3. Berarti 30 akar 3. Jadi lagi sekarang, 30 akar 3 meter. Nah, perbandingan yang ditanyakan adalah perbandingan H banding X. Hanya tadi 15, X-nya 30 akar 3. 30 akar 3. Nah, berarti di sini 1/2 akar 3. Atau bisa ditulis berarti akar 3/6. Seperti itu. Gimana, Fatih? Bisa? Iya, Dat. Bisa, Dat. Ya, Konsa? Ya, Tat. Oke. Ada yang tanyakan nggak? Ampun. Enggak ya? Gimana? Amal ada nggak? Mal Awan, Dat. Mal, gimana Mal? Sekarang tempe, kurang beritanya kok, buat tekan kayak gini lho, wah, jangan dipatok kayak gini lho. Lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya nomor 3. Nomor 3. Oh, ini mesti suwe meneh golek-golek soalnya. Oh, nomor 3. Jadi ada jari-jari roda kanan dan kiri, jari-jari rodanya adalah 30 cm. Terus karena dia di jalan melingkar, jumlah putaran yang kanan 3 kali
lebih banyak dibanding dengan yang kiri. Putaran yang kanan 3 kali lebih banyak daripada yang kiri. Nah, maka tetanya berapa? Seperti pada gambar itu. Gimana? Ada bayangan cara mengerjakannya? Ustadz itu pakai frekuensi periode atau pakai kecuali sudut? Itu menggunakan gerak melingkar. Iya. Oke. Konsepnya gerak melingkar. Gimana ya kira-kira? Gerak melingkar. Ya kalau ada frekuensi, misalkan ada ditaruh di mana, gitu kan? Yang jelas itu gerak melingkar. Gimana? Gambarnya dulu. Paste. Nah, seperti ini gambarnya. Kata kuncinya apa kata kuncinya? Ada nggak hubungan antara sudut dengan jarak itu? Kalau gerak melingkar itu apa hubungannya? Gerak melingkar itu hubungannya nanti yang namanya S itu adalah theta dikalikan dengan R. S theta dikalikan dengan R. Ini kan ada hubungan juga dengan ini. Kalau yang namanya V itu adalah omega dikalikan R. Kalau yang namanya A itu adalah alfa dikalikan R. Nah, kalau S itu nanti theta dikalikan R. Nah, terus tadi disebutkan kalau jumlah putaran kanan 3 kali putaran kiri. Gitu ya. Padahal satu putaran itu sama dengan berapa? Kelilingnya kan berarti satu putaran itu kan berarti kelilingnya. Nah, diketahui di situ jari-jari rodanya adalah 30 cm. Berarti kita bisa mencari keliling rodanya itu. Keliling rodanya. Kalau saya tadi gunakan konsep dasarnya yaitu jumlah putaran kanan 3 kali lebih banyak, berarti kalau yang putaran kanan, misalkan ini SA itu panjang lintasannya kanan, panjang lintasan roda kanan dikurangi SI. SI itu adalah panjang lintasan roda kiri, kan kanan lebih banyak sehingga SA kurangi SI sama dengan tadi kan 3 kalinya ya. 3 kali putaran berarti 3 kali 1 putaran itu berarti 1 keliling. 3 kali putaran berarti 3 keliling. Keliling itu adalah 2 pi dikalikan R. Nah, seperti itu. Burung jedul lah. Baru judulnya SQR. Seperti itu. Berarti nanti SA itu apa? SA. Ya wes, berarti kan theta dikalikan R. Belum judul ya? Belum lagi. Sudah nangkap belum kira-kira Atika Konsa carane? Sudah. Ya. Jadi kan di situ tetanya, nah itu SA dikurangi SI sama dengan 3 kali putaran roda. Putaran roda itu kan 2 PR. Keliling itu kan 2 PR. Nah, SA itu berarti adalah panjang lintasannya. Berarti kan S itu theta kalikan R, maka yang bawah SA-nya berarti kan yang SA ini saya ganti dengan SA itu berarti kan X ditambah 2,4. Jadi yang SA ini adalah X ditambah 2,4. Di gambar itu ada X itu jari-jari yang kecil, kemudian antara roda kanan dan kiri 2,4, sehingga SA-nya itu theta kalikan R. Nah, ini adalah R-nya. Theta dikalikan R. R-nya adalah ini. Ini adalah R kanan. Kurangi theta S kiri berarti kan theta dikalikan X-nya. X, ingat theta S itu theta R. Nah, ini adalah
Yang ini adalah jari-jarinya. Jari-jarinya untuk yang kanan, yang ini adalah jari-jarinya yang kiri. S itu theta R. Nah, sama dengan 6 pi R. Nah, R-nya di sini adalah jari-jari jari-jari roda apa sini? Roda ban itu ya, roda ban. Jadi ini R kecil, nggak apa-apa misalkan kita lihat R kecil. Nah, ini adalah R kecil. Ini berarti R kecil aja ya yang ini ya. Ini adalah R kecil. Keliling lingkaran R kecil. Ini adalah keliling roda. Ini keliling roda. Keliling roda. Muncul lagi ya? Mana bisa? Kok belum muncul lagi tadi itu? Kayaknya. Belum muncul lagi. Ya, tunggu lagi. Set. Belum muncul lagi. Nah, itu sudah muncul. Nah, seperti itu. Jadi SA itu theta kalikan RA, SI itu theta kalikan RI, RA-nya itu berarti yang X tambah 2,4, RI-nya itu berarti yang X aja. Kemudian 3 kali putaran roda. Putaran roda itu berarti kan tadi 2 pi R, R-nya R kecil, jari-jari roda, sehingga jadi 6 pi R, 6 pi R. Nah, terus sekarang bisa dicari. Nah, bisa dicari. Bagaimana caranya? Bisa melanjutkan belum kira-kira? Berarti kan di situ dimasukkan aja ya. Theta X, kok merah? Theta X. Theta X ditambah 2,4 theta dikurangi theta X sama dengan 6 pi, R-nya adalah 30 cm, itu berarti 0,3, 30 cm. Nah, berarti kan ini pi X-nya bisa dicoret, hilang, ini hilang dengan ini. Nah, berarti ketemu tetanya. Theta ini kan 2,4 theta, berarti theta sama dengan 6 kali 0,3 itu 1,8, 1,8 pi dibagi 2,4. 1,8 bagi 6 itu berarti 3/4 ya. 3/4 pi, padahal pi itu 180 derajat ya. 180 derajat. Berapa ini berarti? 90 tambah 45, 135 ya? 135 derajat. 135 derajat. Seperti itu, gimana? Ada yang bingung? Konsa, paham nggak? 0,3 itu apa, Tat? 0,3 itu 30 cm jari-jari rodanya. Oh iya. Kan dia tadi lebih banyak 3 kali, berarti kan di situ 3 kali kelilingnya. Ya kan? Panjang lintasan yang kanan itu berarti 3 kali dari keliling roda. Lebih banyak daripada yang rodanya yang kiri. Seperti itu. Bisa? Insya Allah. Insya Allah. Fatih bisa? Tadi S-nya apa? S itu adalah Luas panjang keliling. lintasannya. Panjang lintasan. Begitu? Bedanya R sama X apa, Tat? Nah, X itu kan diukur dari pusat lintasannya. Ya kan? Nah, di situ itu ada 2 jenis lingkaran. Lingkaran yang pertama itu kan lingkarannya roda. Lingkaran roda jari-jarinya adalah 30 cm. Itu untuk mencari panjang lintasannya. Begitu? Nah, sedangkan lingkaran yang kedua adalah lingkaran lintasan. Lingkaran lintasan itu jari-jari yang kecil, yang kiri itu dari pusatnya sejauh X. Sedangkan jari-jari yang besar, yang kanan, itu terhadap pusatnya adalah X ditambah 2,4. Karena jarak antara roda kanan dan kiri 2,4 meter. Oh ya. Ya kan? Jadi jari-jari besar itu jari-jari lintasan, jari-jari kecil, jari-jari rodanya itu. Seperti itu. Nah, itu kan ada hubungan antara S panjang lintasan
pada lintasan roda besar, maka ada theta di situ, S theta R, karena R-nya R besar, kan theta hubungannya dengan R besar. Dan ada kecil tadi, yang kecil itu hubungannya dengan apa tadi? 3 kali putaran lebih banyak tadi, 3 putaran lebih banyak, kan putaran roda kecil, sehingga kelilingnya keliling roda kecil. Oh ya. Gitu? Secukupnya Ustaz. Ya. Oh. Yang lainnya, Fatih, paham ora Fatih? Ada yang tanyakan? Insya Allah. Ngerti ya, insya Allah. Mungkin. Mil nasional. Sudah selesai belum makannya? Tinggal screenshot. Oke, screenshot silahkan. Lanjut soal berikutnya. Screenshot. Nomor 4. Saya nunggu respon dulu, ini juga lama responnya. Wah. Yang nomor 4 soalnya kayak apa? Nomor 4. Oh, 4. Impuls dan momentum. Nah, jadi di situ nomor 4 copy paste dulu. Oh, gambarnya kegedean. Gede banget gambarnya. Bentar. Nah, seperti ini. Soalnya, jika A dan B bola pejal identik yang mengalami tumbuhan lenting sempurna. Nah, berarti harus tahu dulu ya. Tumbukan itu ada lenting sempurna, ada lenting sebagian, ada yang tidak lenting sama sekali. Nah, sebenarnya ada ciri-cirinya. Cirinya kalau yang lenting sempurna itu E-nya 1. Nek lenting sebagian E-nya 0, nek tidak lenting sama sekali E-nya 0. Nah, kemudian sebenarnya kalau misalkan itu masanya sama, itu kan tadi identik bola pejal dengan massa bola adenur kan bola identik itu berarti maksudnya masanya sama. Ketika masanya sama itu sebenarnya ada ilmu titennya, walaupun kalau menggunakan rumus itu harus menggunakan persamaan kekekalan momentum dan koefisien restitusi, jadi bisa dicari. Tapi kalau ilmu titennya adalah ketika dia lenting sempurna dan masanya kok sama, itu hanya ijolan. Sudah pernah dengar belum? Dah? Tidak arah. Ya, betul. Ijolan, nanti dia berbalik arah. Ketika A ke kanan, nanti jadi ke kiri. Ketika B ke kiri, jadi ke kanan. Pokoknya hanya ijolan. Itu kalau masanya sama dan nanti sempurna. Sudah pernah? Ya, jadi dikit-dikit ya. Lagi ngiling-ngiling ya. Ketika sudah tahu kalau pernah itu cuma ijolan aja? Iya, pernah. Itu bab apa sih, Kak? Itu bab apa sih? Kok lupa ya? Momentum. Impuls dan momentum. Wes, impuls dan momentum. Amal, udah pernah ya, Mal? Lagi angkat-angkat itu nggak kamu? Barusan, betul. Jadi yang kelas 10 baru sampai impuls dan momentum. Itu bisa dicari menggunakan dua persamaan, yaitu kekekalan momentum digabung dengan koefisien restitusi. Tetapi ketika di situ masanya sama, maka kecepatannya itu hanya ijolan. Awalnya misalkan ada A bergerak ke kanan dengan kecepatan 2 meter per sekon. Tumbuhan dengan B yang ke kiri dengan 3 meter per sekon. Nah, maka kalau dia itu lenting sempurna, itu berarti hanya ijolan. Setelah tumbukan, berarti yang A itu akan ke kiri dengan kecepatan sebesar B tadi. Tadi B ke kiri dengan 3. Oh, berarti sekarang yang A ke kiri dengan 3. Sedangkan yang B, kalau tadi awalnya ke kiri jadi ke kanan dengan kecepatan A, yaitu 2. Seperti itu. Bisa dipahami kira-kira? Paham nggak? Tak tulis, selalu bingung. Jadi gini,
Kalau misalkan ya ada benda ini A kelihatan enggak? Udah nyusul. Ada B. Kalau A itu ke kanan dengan 2 meter per sekon, kemudian B itu misalkan 3 meter per sekon, tapi karena dia ke kiri, nah maka ini negatif karena ke kiri. Nah, jika masanya sama-sama M, ketika dia itu misalkan tumbukannya lenting sempurna, maka VA aksen itu hanya mengambil punyanya yang B, berarti min 3 meter per sekon. Nah, sedangkan VB aksen itu hanya mengambil punyanya A, sehingga malah positif 2 meter per sekon. Seperti itu. Dan itu berlaku ketika lenting sempurna dan masanya sama. Bisa ya, itu hanya ijolan aja, yang tadi punyanya A jadi diambil punyanya B, yang tadi punyanya B jadi diambil punyanya A ketika lenting sempurna dan masanya sama. Paham kira-kira? T? Paham ya? Setahun yang lalu. Atika, ngerti ya? Iya, Dat. Ya, Mal, kowe lagi wae kudu ngerti iki. Nah, terus Min. Nah, terus sekarang di sini ceritanya tadi piye? Ceritanya mah ketutupan kok. Ini baru menjelaskan yang hanya mengambil kecepatannya tadi. Nah, terus akibat tumbukan lah pegas tertekan sejauh 4 berapa sih itu? 10 cm. Dan maka B akan kembali menumbuh A setelah berapa detik dihitung dari tumbukan pertama. A, jadi B kan awalnya diam. B awalnya diam, sedangkan A bergerak dengan kecepatan 6,28. Nah, karena lenting sempurna dan masanya sama, berarti yang B tadi awalnya diam mengambil kecepatannya A, sehingga kecepatan B menjadi 6,28, sedangkan A-nya jadi diam. Seperti itu ceritanya. Jadi karena tadi di sini tumbukannya lenting sempurna dan masanya sama, sehingga di sini VB aksen itu menjadi 6,28 ini meter per sekon. Jadi mengambil punyanya A. Sedangkan yang A, VA aksennya jadi 0, jadi diam di posisi B itu. Nah, padahal disebutkan kalau tertekannya sejauh 10 cm. Nah, maka di sini diketahui pegasnya itu tertekan sejauh 10 cm. X-nya sama dengan 10 cm. 10 cm. Nah, maka akan menumbuk lagi setelah berapa detik. Jadi kalau saya gambar lagi, gambar mana? Gini, set. Terus ini ada ke atasnya gini, lah. Nih. Kemudian B-nya ini B-nya ke sini, ini B. Nah, tadi dari posisi awal gini, ya kan X, ini sejauh X. Nah, terus di sini tadi jadi tinggoni A, gini, ini punyanya A. Nah, dia kan akan balik lagi ke sana, sehingga dia akan numbuk, gitu ya. Nah, di sini berarti ada apa? Ada perubahan dari energi kinetik, ada energi kinetik. Ingat B tadi kan jadi punya kecepatan, sehingga ada energi kinetik. Ini berarti, nah, ada energi kinetik B. Energi kinetik B setelah ditumbuk yang berubah dipakai untuk menekan pegas, maka di situ ada energi potensial pegas. Energi kinetik B untuk menekan pegas, sehingga ada perubahan energi kinetik menjadi energi potensial pegas. Nah, energi kinetik itu rumusnya adalah setengah mv kuadrat, ini berarti VB yang aksen tadi setelah ditumbuk ya ini berarti aksen. Nah, energi potensial pegas itu adalah setengah Kx. X-nya adalah
jauhnya dia menekan, menyimpang. X adalah jauhnya dia menyimpang, X. Nah, maka di sini setengahnya bisa saya coret, setengah bisa saya coret, seret. Nah, maka M per K, saya tulis berarti di sini M per K sama dengan, apa ini? M per K sama dengan X per VB kuadrat. Berarti kalau di sini kuadrat ini ya, kuadrat, maka di akar M per K sama dengan, ini kuadrat seperti ini. M per K sama dengan V, benar enggak? M per K sama dengan X per VB kuadrat. Nah, terus berarti gimana? Berarti di sini kalau saya ambil persamaan, kan kita punya persamaan apa? Periode kan, yang namanya pegas, mungkin yang sudah sampai, pegas, tak tulis di sini aja, pegas itu nanti periodenya adalah 2pi akar M per K. Nah, ini pegas. Mungkin yang sudah sampai elastisitas, pegas itu 2pi akar M per K. Nah, berarti di sini ada hubungan antara M per K. M per K-nya berarti kan sama dengan, M per K-nya kan itu ya. Ada M per K, X per ini. X per VB. Berarti kalau saya tulis lagi, saya dulu nih. X-nya adalah tadi berapa X-nya? 10 cm itu berarti 0,1, 0,1. PB-nya tadi jadi berapa? PB-nya 6,28 ya? 6,28. Kok 6? Itu enggak ya? 6,28 betul, 6,28. 6,28 dikuadratkan ini adalah M per K-nya. M per K. Nah, ini di akar. Akar M per K, periodenya. Berarti saya bisa mencari periodenya. Periodenya tadi adalah 2pi akar M per K. Nah, padahal ini kan M per K-nya kan ini. Nah, berarti kan di sini kalau 2pi akar M per K-nya kan jadi 0,1 per 6,28 dikuadratkan kan jadi kuadratnya hilang. Kuadratnya hilang, jadi ini akarnya dengan akar. Nah, padahal 2pi itu 2 kali 3,14. Sehingga ini sama dengan 2 kali pi-nya itu kalau bukan sudut 3,14, terus dikali seper, ini berapa ini berarti? 1, 2. Ayo, berapa itu berarti? 0,1. Ini ya berarti ya 0,1 dibagi 6,28 kan gini aja ya, langsung coret ya, ini dicoret dengan ini. Oh, berarti periodenya adalah 0,1 sekon. Paham nggak sampai di sini? Paham nggak atau bingung? Konsa? Paham, Tat. Paham ya? Fatih ngerti? Masa macam sih rada bingung gitu. Ada bingung sih. Nah, ini belum selesai ya, ini baru periode ya. Periode itu waktu yang dibutuhkan 1 kali bergetar. Padahal kalau di pegas ini untuk 1 kali getar, ini gambar nanti ya. Nah, di sini. Kalau dia dari sini, posisinya dari sini, nah 1 getaran itu kalau dia balik lagi nih. Nah, kalau seperti ini. Nah, berarti kalau dari B nekan, kemudian kembali ke posisi awal itu baru setengah periode. Gitu. Jadi baru setengah periode. Maka ketika menumbuk, tak tulis di sini, ketika menumbuk, turun jedul, astagfirullah. Ketika menumbuk, T itu cuman setengah periode. Nah, udah judul. Jadi ketika menumbuk T itu baru setengah periode. Tadi karena gambarnya di atas itu, ketika B tertekan kembali ke posisi semula itu baru setengah getaran.
Kalau satu getaran kan ketika dia menjauh kemudian sampai ke posisi awal. Nah, di atas itu ada gambar merah seperti S itu. Nah, kalau dari B tekan kembali ke B lagi itu baru setengah getaran, sehingga ketika dia menumbuk A yang diam di posisi B tadi itu baru setengah periode. Nah, padahal diketahui periodenya ketemu tadi 0,1. Nah, maka di sini setengah dikali 0,1, 0,1. Setengah dikali 0,1 berarti 0,05 detik. Nah, ini adalah waktu yang dibutuhkan untuk menumbuk bola apa tadi, A tadi. Seperti itu. Yo, dicermati sih, bingungnya yang mana? Periode pegas itu 2pi akar M per K. Nah, kita tadi menemukan hubungan M dengan K. M per K sama dengan X kuadrat per VB kuadrat. V-nya ada, X-nya ada, maka ketemu M per K-nya. Nah, ketemu M per K-nya bisa mencari periode. Periode ini ketemu 0,1. Nah, terus kemudian tadi untuk dari B menekan kembali ke B lagi untuk menekan menumbuk A itu hanya setengah periode, sehingga di situ setengah dikalikan periodenya, setengah kali 0,1 sama dengan 0,05. Begitu gimana? Konsep ya? Jadi nggak pakai itu yang hukum kekekalan itu nggak pakai? Pakai. Lah itu tadi kan dari EP menjadi EP tadi kan ada perubahan energi. Oh iya. Energi kinetiknya B itu ketika dia menekan maksimum kan dia tidak hilang tapi berubah menjadi energi potensial pegas, gitu ya. Nah, kan di posisi terjauh benda B itu tidak bergerak sehingga kinetiknya itu hilang, bukan hilang sih, berubah menjadi energi potensial pegas. Nah, maka di situ EKB sama dengan EP pegas. Nah, kenapa EKB aksen? Karena B itu awalnya diam, ketika ditumbuk A berarti menjadi bergerak. Seperti itu, gimana? Ya, Dad. Ya. Ya, kalau sekarang akan sudah paham? Ya. Ya. Amal, gimana Amal? Tinggal screenshot. Bagus, mantap. Yuk, screenshot yuk. Screenshot. Nah, berhubung sudah jam 2:30, sisa soalnya kita bahas selanjutnya. Nanti kalau ada soal lagi bisa tak tambahkan mungkin. Sampai nomor berapa atau saya buatnya. Silakan di screenshot, kemudian bisa dicoba-coba nomor selanjutnya. Insya Allah kalau ada kesempatan dibahas ke pertemuan selanjutnya. Sambil saya coba carikan lagi kalau menemukan soal-soal yang kira-kira enak. Gitu ya. Jadi nomor 5 itu ada yuyu itu silinder pejal. Seperti itu. Ini mungkin kayak soal-soal SBMPTN juga seperti itu. Tapi ini kan juga analisa juga. Nah, maka saya kasihkan juga. Kemudian yang nomor 6, hampir sama, ini perpaduan. Seperti ini. Nah, yang saya maksud torsi tadi yang nomor 5 ini. Nomor 5 itu sudah ada torsinya. Karena dia itu gimana ya? Menggelinding itu ada translasi dan ada rotasi. Sehingga sudah masuk ke torsi. Itu. Mungkin itu dulu. Nah, nomor 6 itu ada vektornya nanti. Vektor karena dia tegak lurus. Nah, di sini A dan B tegak lurus. Gitu ya. Konsa? Iya. Sampai sini dulu aja ya. Iya. Ate sampai sini ya, Teh. Amal sampai sini dulu aja, Mel. Bingung kan? Ya, karena burung latihan, baik. Kunes latihan kan nggak bingung, gitu ya. Oke, banyak yang bingung juga, tenang aja, banyak kancane ya. Oke, cukup sekian dulu. Semoga menambah referensi soal-soal dan nanti bisa dipahami. Cukup sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Ya, Mbak Yakum, saya tutup ya.